Hai, menu kali ini chicken siupao atau bakpao panggang isi ayam. Pertama kita buat isian ayam. 2 bawang bombay, 2 bawang putih, 2-3 batang daun prei. Potong bawang bombay. Bawang putih. Lalu daun prei. Kemudian ada 350 gram daging ayam. Dipotong kecil atau bisa dicincang kasar. Siapkan campuran bumbu atau saus supaya lebih memudahkan ketika memasak. Dan tetap dikoreksi rasa ya. Untuk mengentalkan, pakai 1 sendok makan maizena atau tapioka dengan 2 sendok makan air. Masukkan 2 sendok makan minyak goreng atau minyak sayur. Masukkan bawang bombay dan bawang putih ke dalam minyak yang sudah panas. Tumis hingga wangi dan bawang bombay lebih lunak ya. Masukkan potongan ayam. Aduk rata. Ketika dimasak, ayam dan sausnya ini akan sedikit berkuah, jadi lebih baik tidak menambahkan air lagi ya. Masukkan campuran saus atau bumbu. Kalau takut keasinan atau kemanisan, bisa ditambahkan sausnya ketika memasak ini ya, jadi lebih gampang untuk mengkoreksi rasanya. Aduk rata dan masak hingga matang. Apinya bisa menggunakan api sedang atau api besar ya. Masukkan daun prei. Untuk mengentalkan, masukkan campuran tepung maizena dan air sambil terus diaduk. Jika belum cukup kental, bisa ditambahkan lagi campuran maizena dan airnya ya. Selanjutnya buat adonan air dan minyak. Untuk adonan air, kita campurkan 60 gram margarin atau mentega atau shortening ke dalam 200 gram tepung terigu protein sedang. Diaduk rata hingga tercampur, lalu tambahkan 120 ml air. Dimasukkan secara bertahap ya, hingga menyatu seperti ini, lalu bisa gunakan tangan, kita ulen sebentar, bisa dibanting juga. Kemudian kita tutup dengan plastik wrap. Lalu diistirahatkan 15-30 menit sambil kita membuat adonan minyak. Untuk adonan minyak cukup 2 bahan, yaitu 100 gram margarin atau mentega, atau bisa diganti dengan 100 gram minyak goreng atau minyak sayur. Kita campurkan ke dalam 160 gram tepung terigu protein sedang. Jadikan satu semua adonan sambil bisa dibuat seperti ini. Jika sudah berbentuk seperti ini, bisa dibungkus dengan plastik wrap. Istirahatkan selama kurang lebih 15 menit. Untuk adonan air dan minyak bisa diistirahatkan di suhu ruang atau di dalam kulkas ya. Kita bagi dulu adonan minyaknya menjadi 15-20 bagian. Adonan minyak yang saya timbang ini mencapai 255 gram. Saya bagi menjadi 15 bagian. Kemudian bisa ditutup kembali menggunakan plastik yang tadi. Untuk adonan air juga kita bagi menjadi 15 bagian. Adonan air ini saya timbang mencapai 373 gram. Mungkin hasilnya akan berbeda ketika kalian buat sendiri ya. Selanjutnya satukan adonan air dan adonan minyak. Ambil adonan air, lalu dilebarkan, kemudian membungkus adonan minyak. Jadi adonan minyak berada di dalam dan adonan air yang membungkus di luarnya. Saya coba ulangi lagi ya. Untuk adonan air ini teksturnya lebih lembek, tetapi adonan minyak ini lebih padat. Ulangi hingga semua adonan selesai.
Ambil satu adonan yang sudah digabungkan. Supaya tidak lengket, kita taburi sedikit tepung pada alas dan pada rolling pin. Semua adonan tetap ditutup plastik ya, supaya tidak kering. Pipihkan adonan memanjang dengan alat atau dengan rolling pin. Kemudian gulung ke depan seperti ini. Sudah tergulung semua, kita putar 90 derajat, lalu pipihkan memanjang lagi. Inilah yang membuat kulit siupaunya ada berlapis-lapis. Jika sudah pipih memanjang seperti ini, lalu kita gulung kembali ke depan. Tekan-tekan bagian samping hingga membentuk bundar. Ulangi lagi untuk adonan lainnya. Jadi saya bagi menjadi 5 tahap supaya tidak bingung. Yang pertama itu dipipihkan memanjang. Lalu yang kedua digulung ke depan. Yang ketiga diputar lalu dipipihkan memanjang lagi. Yang keempat digulung kembali ke depan. Terakhir yang kelima, bagian pinggirnya kita tekan-tekan hingga membentuk bola. Tutup semua dengan plastik wrap lalu istirahatkan selama 15 menit. Sambil kita panaskan oven 200 derajat Celcius, kita bungkus siupau. Oles loyang dengan sedikit margarin atau alasi dengan baking paper. Ambil adonan yang paling awal dibentuk. Kita pipihkan berbentuk bundar. Bisa menggunakan rolling pin atau alat lainnya. Pipihkan hingga cukup lebar untuk menampung isian ayam. Untuk memudahkan membungkus, saya gunakan cetakan pie. Tempatkan adonan seperti ini, supaya tidak lengket, cetakan pie-nya bisa ditaburi dengan tepung dulu ya. Adonan kulit yang sudah dipipihkan, bisa dimasukkan isian ayam. Untuk menutupnya, saya lakukan seperti ini. Kita jepit sedikit, lalu sambil diputar. Jepit kembali, kita putar, jepit lagi, kemudian diputar lagi, begitu seterusnya sampai adonan tertutup. Kulitnya cukup lentur dan sedikit bisa ditarik supaya bisa menutup semua dan bisa terkunci. Untuk cara lainnya, saya tidak menggunakan cetakan pie, cuma menggunakan tangan saja. Caranya sama seperti sebelumnya, kita pipihkan dulu berbentuk bundar, lalu diisi dengan ayam. Untuk menutup adonan, lakukan seperti ini. Jepit ujung-ujungnya, lalu sambil diputar. Jempol tangan kiri bisa sambil menekan isi ayamnya. Lakukan terus sampai adonan tertutup dan terkunci. Tempatkan semua adonan yang sudah dibungkus di atas loyang. Oles dengan kuning telur. Lalu oven 200 derajat Celcius selama 15 menit, sesuaikan dengan oven masing-masing ya. Setelah 15 menit kita keluarkan dari oven. Kita olesi lagi dengan kuning telur. Lalu taburi dengan biji wijen di atasnya. Bisa pakai wijen putih atau wijen hitam ya. Oven kembali di suhu 200 derajat Celcius selama 20 menit hingga matang atau kecoklatan. Sesuaikan dengan oven masing-masing. Dinginkan dulu sebentar. Chicken siupau sudah jadi. Kita coba ketika kondisinya masih hangat ya.
Isian ayam bisa diganti dengan daging lainnya atau bisa diganti dengan keju, coklat, atau lainnya. Lalu saya coba ketika sudah dingin atau kira-kira 2 jam setelah di oven. Kulitnya masih renyah. Siupau yang tersisa saya simpan di dalam kulkas dan besok pagi saya panaskan kembali. Untuk memanaskan siupau bisa menggunakan oven atau air fryer. Kalau pakai microwave hasilnya kurang bagus karena kulitnya akan jadi lebih lembek. Saya memanaskan dengan air fryer. Kalau pakai air fryer lock and lock, saya panaskan dengan suhu 200 derajat Celcius selama 8-10 menit. Kalau mau siupau yang lebih awet renyahnya, lebih baik isiannya jangan basah. Yang saya buat masih agak basah, jadi lebih baik dimasak sampai agak kering ya.